Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, malah kita berdoa terlebih dahulu buat agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat? Masih Bapak Pak, masih. Ngadiono, Bapak Sofyan, Bapak Adit. Ya. Siap, pokoknya semangat terus. Maju bareng, woy, ya. Ya, pantang mundur pokoknya. Untuk mengawali nanti biar fresh, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini kita melanjutkan kalimat. Jadi kalimat yang terakhir dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Beri contoh misal, Pak Ngadiono sedang ngopi dan melakukan presentasi. Nah, berarti kalimat terakhirnya presentasi, dilanjutkan terus. Paham, Bapak-bapak? Paham, Oke, Pak. siap. Siap. Mulai, Gi. Pak Aditya sedang mengikuti pelatihan. Lanjut Pak Yono. Lanjut. Pelatihan selalu bikin semangat. Lanjut Pak Sofyan. Semangat membuat pusing. Lanjut Pak Dedi. Pusing karena virtual tidak ada coffee break. Lanjut Pak Adit. Break dulu, kita ngopi bareng-bareng biar fresh pikiran. Ya. Lanjut Pak Yono lagi. Pikiran selalu percaya diri untuk menempuh keberhasilan. Lanjut Pak Sofyan. Apa tadi Pak? Keberhasilan adalah kunci kesuksesan. Monggo Pak Adit. Terakhir Pak Adit. Kesuksesan itu diawali dengan percaya diri dan jangan lupa ngopi lagi. Sudah. Siap. Ya udah cukup ya. Oh. Amin terakhirnya. Ya. Ya, amin. Ya, terima kasih Bapak-bapak karena sudah mengikuti speaking. Tapi pembahasannya hanya ngopi dan ngopi terus ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Tadi diawali dengan speaking, sekarang kita mulai dari diri. Nanti saya mencoba bertanya, kemudian Bapak-bapak nanti menjawab dengan pandangan Bapak-bapak semua. Saya bertanya dulu tentang
Apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Monggo Pak Adit pertama, Pak Adit. Oke, kalau menurut saya apa filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu? Nah, ulangi lagi, G. Monggo. Oke. Apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, yang saya ketahui yaitu yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Monggo ya. Terima kasih Pak Adit. Ya Pak Sofian, pandangan dari Pak Sofian tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Monggo Pak Sofian. Pak Sofian. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan peserta didik. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya menurut Pak Ngadiono, bagaimana Pak Ngadiono? Filosofi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah ingar terpental ini Pak Ngadiono. Ngadiono ya. Tidak apa-apa karena memang jaringan internet itu menjadi masalah. Itu karena saya kita pelatihannya virtual, jadi mungkin nggak cuma Pak Ngadiono yang mengalami hal seperti ini, banyak yang kita alami. Seperti saya sendiri kadang juga terpental. Ya, terima kasih tadi Pak Adit dan Pak Sofian. Sementara Pak Ngadiono masih terpental, belum masuk lagi nih, tapi mudah-mudahan nanti tetap bisa mengikuti. Pak. Tadi sangat bagus jawabannya karena berpengaruh dengan pendidikan. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan Tuturi Handayani, Ingarso Singkulodo, Madyo Mangunkarso, yaitu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya dan kekuatan, itu sangat dalam pendidikan itu sangat bermanfaat sekali. Mohon izin share screen nggih. Nggih, Pak. Oh, ini Pak Ngadiono sudah masuk lagi. Sudah kelihatan Bapak? Sampun kelihatan, Pak. Sampun. Tentang pendidikan yang memerdekakan, pendidikan merdeka, itu budaya. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merdeka, itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan
anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan sertai perintah dan paksaan. Untuk yang kedua, dan filosofi Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya pada menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tak akan dapat mengganti kodrat-kodratnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Begitu juga dengan jagung, tidak mungkin kita diharapkan yang berikutnya tentang dasar-dasar pendidikan. Sebelum ke dasar-dasar pendidikan dari tiga filosofi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Lanjutkan, Pak. Oh ya, siap, lanjutkan. Dasar-dasar pendidikan, arti dan maksud pendidikan. 2. Hanya untuk rubah. Pertama, menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. 7. Jenis-jenis budi pekerti. 8. Naluri pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke ruang kolaborasi. Jadi, Bapak-bapak, saya bagikan nanti kelompok ya, tapi yang dikirim besok aja. Dikirim besok. Pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan bacaan yang baru Anda simak, silakan renungkan dan jawaban pertanyaan berikut. Nah, tapi nanti dikerjakan secara berdiskusi dengan kelompok Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak-bapak Jelas, Pak. tentang tugas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tugasnya secara kelompok. Yang pertanyaan, bagaimana upaya majukan pendidikan yang berbudi pekerti yang tidak disertai dengan perintah dan paksaan. Nah, nanti setiap kelompoknya nanti berpendapat, nanti ditulis, kemudian dikirim. Yang kedua, hal apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan agar sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk tugas di rumah. Sekarang kita masuk ke refleksi terbimbing. Nah, nanti saya akan memberikan soal, nanti Bapak Ibu menjawab benar atau salah dengan ekspresi. Nah, misal salah berarti ekspresinya sedih. Misal benar berarti ekspresinya bisa senyum pepsoden. Seperti itu, oke, Bapak Ibu. Oke, Pak. Paham. Contoh di sini. Nah, ini Pak Yono bisa ini lebar ke Pak Yono, Pak. Nanti bisa Iya. tertawa, bisa menangis ya. Contoh soal yang pertama.
Benar atau salah, pendidikan zaman kolonial itu terbatas dan ada kepentingan di atas pendidikan itu. Benar atau salah? Sambil berekspresi. Ya. Pak Aditya benar. Pak Sofian benar. Pak Yono. Apa Pak Yono? Ekspresinya apa Pak Yono? Wah, Pak Yono juga benar ya. Jadi jawabannya benar. Yang berikutnya, pengajaran atau on the base itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Ekspresinya mana ekspresinya? Jawabannya benar ya. Terima kasih. Yang ketiga, yang terakhir, benar atau salah, pendidikan yang memerdekakan adalah berorientasi pada anak. Ekspresinya menangis po, senyum Pepsoden, nah, senyum semua berarti benar. Nah, sampai sini saya kira untuk soal ini sudah paham karena benar dan salah sudah tahu. Nah, tapi karena saya sudah buat 5 jadi ya harus diselesaikan. Enggak apa-apa nggih Pak. Oke, nggak apa-apa. Untuk diselesaikan gitu. Ya, oke. Benar atau salah, anak didik kita punya karakter yang sangat beragam. Pak Yono jawabnya salah, berarti itu sedih Pak Yono. Pak Yono benar atau salah sedih terus ini. Kenapa ini Pak Yono? Burung Pak Yono. Ya, jawabannya benar ya. Anak didik kita punya karakter yang sangat beragam. Lawong ketawa kayak gitu kok. Pertanyaan yang terakhir. Ini dapat door prize pokoknya yang menang tak kirim. Karena sekarang virtual tak kirim ke alamatnya langsung. Benar atau salah, pendidikan memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Wah. Pak Adit nih langsung tak kirim Pak Adit, alamatnya Pak Adit, hadiahnya. Hadiahnya apa? Pak Yono runner up, Pak Sofian ya juga juara 2 bersama. Hadiahnya ya rahasia. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan saya kira cukup untuk refleksi terbimbing. Kita sudah bermain sedikit game dengan pertanyaan. Berarti sampai sini Bapak Ibu sampai sini berarti Bapak Ibu udah paham tentang bagaimana pendidikan yang memerdekakan karena berbagai soal-soal sudah dijawab dan tidak ada yang salah. Wah, sangat bagus ini Bapak Ibu ini karena sudah menjawab dengan benar semua. Nah, untuk refleksi terbimbing sekarang kita ke demonstrasi konstekstual. Nah, ini saya stop dulu untuk share screen-nya. Jangan gini terus Pak Yana. Untuk demon tadi refleksi terbimbing, setelah kita memahami mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kita mengenal pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan, setelah kita sudah menjawab beberapa soal, sekarang kita demonstrasi kontekstual akan membantu pengerjaan untuk pengaduan berikutnya. Nah, sekarang saya
tanya dulu tentang seperti apa gambaran atau profil peserta didik yang Anda harapkan. Pak Adit, monggo Pak Adit. Profil yang saya harapkan itu ya profil pelajar yang Pancasila yang meliputi Ya, terima itu kasih. ya. Ya, yang meliputi nanti mungkin bisa diteruskan sama Pak Yono ya. Oke, Yuk lanjut Pak. Pak Yono, seperti apa gambaran profil peserta didik yang Anda harapkan? Pak Yono. Peserta didik yang berakhlak, yang berketuhanan, terus yang berkebinekaan global, yang mandiri, yang kreatif, dan satunya apa itu saya lupa. Ya itu diantaranya masih kurang satu. Terima kasih Pak Sofyan. Mungkin Pak Sofyan yang terakhir jadi juga untuk melengkapi ya jawaban-jawaban dari Pak Adit dan Pak Yono. Monggo Pak Sofyan. Sudah. Pak Sofyan. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Pak Adit, berarti maksudnya nggak ada masalah dengan jaringan saya. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak sedang ada kendala juga di sana. Ya, untuk sekarang kita ke koneksi antar materi. Apakah ada yang ditanyakan atau disanggah dari tadi materi yang saya sampaikan sampai ke game tanya jawab? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan atau bagaimana? Monggo Bapak. Jelas Pak, sangat jelas. Terima kasih Pak Yono. Jelas, sangat jelas, monggo dilanjut. Pak Sofyan. Ya, nggak apa-apa karena mungkin nggak ada internet di sana. Ya, terima kasih Bapak karena sudah mengikuti dengan baik sekali Zoom pada sore hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah beberapa pertanyaan dan sudah dijawab semua. Saya menarik kesimpulan dari beberapa jawaban Bapak Ibu semua tentang Ki Hajar Dewantara. Itu tuntutan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak adalah tujuannya. Segala kodratnya tadi sudah dijelaskan, seperti petani, menanam padi, dan berbagai filosofi sudah ada semua. Untuk hari ini saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan kembali, berarti Sudah jelas Pak. Cukup Pak. Cukup. Sudah jelas. Sudah cukup baik. Saya akhiri Zoom pada sore hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa bersama-sama.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat beristirahat Bapak-bapak. Terima kasih